mau konsultasi tentang HIV. Apa itu HIV sih, Bu? Oh gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya bidan Tasya yang bertugas di rumah sakit ini. Tadi adik nanya ya, HIV/AIDS itu apa? Iya. Nah ini HIV/AIDS, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Itu slogan biasanya kayak gitu ya. Nah, pengertian HIV/AIDS itu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS atau HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Nah, AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Nah, selanjutnya penyebab HIV/AIDS. Nah, penyebab HIV/AIDS itu ada virus HIV menyerang sistem imun dan infeksi. Nah, penyebab HIV/AIDS itu adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV ini menjadi sangat rentan karena terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawan. Nah, selanjutnya ini ada gejala awal HIV/AIDS. Gejala awal HIV/AIDS itu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Nah, gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lemah, dan letih lesu. Juga di sendi itu terasa nyeri, batu, atau bisa juga nyeri tenggorokan. Nah, gejala lanjutannya itu demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh. Lemah tubuh itu bisa menurunkan aktivitas fisik ya. Terus membengkakkan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak. Bisa juga diare atau mencret. Nah, gejala akhirnya itu pada umum penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala HIV/AIDS. Gejala AIDS ini muncul dengan gejala radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, serta gangguan saraf atau neurologis. Nah, cara penularan HIV/AIDS itu bisa pada ibu pada bayinya, alat-alat untuk menuruni kulit, hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS, darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, penularan HIV/AIDS ini bisa melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS. Terus ibu pada bayinya itu ya, kalau ketika ibu hamil positif HIV/AIDS kepada anaknya terjadi pada 3 waktu yang berbeda. Nah, itu bisa menjalar ke janinnya. Terus alat-alat untuk menenun kulit seperti jarum, pisau, silet, terus membuat tato, memotong rambut itu bisa, serta menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, terus selanjutnya HIV/AIDS itu tidak menular melalui air mata, peralatan makan, pakaian, handuk, toilet, menggunakan kolam renang yang sama, jabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS tentunya, gigitan nyamuk, serta hubungan sosial yang lain. Nah, HIV/AIDS itu tuh cara penularannya dengan hubungan seksual ya, bukan cara yang itu tadi. Nah, cara pencegahan prinsip ABCDE. Nah, prinsip ABCDE itu abstinence, be beautiful, condom, don't inject, dan safe equipment. Nah, abstinence itu suatu upaya untuk melakukan hubungan seksual, untuk tidak melakukan hubungan seksual ya, terutama bagi seseorang yang belum sah atau belum menikah. Ya, yang be faithful itu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Yang C itu kondom, melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu
dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Yang D, don't share sharing atau don't injection. Nah, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Yang terakhir ada safe equipment. Hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Obat-obatan HIV/AIDS yang mencegah HIV/AIDS itu ada NNRIT atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, dan yang kedua itu ada NIT, nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Yang ini ada protease inhibitor, entry inhibitor, dan integrase inhibitor. Nah, obat-obatan itu yang NNRTI itu jenis ARV ini HIV bekerja untuk menghilangkan protein yang dibutuhkan virus. Nah, NRTI itu golongan ARV menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Protease inhibition atau AFP menghilangkan protease. Nah, entry inhibitors itu jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Integrase inhibitors itu jenis ARV ini akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel. Nah, pengobatan kombinasi ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau ARV. Ini biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat ARV. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada bagaimana cara pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan sekolah atau kampus. Ini yang pertama dengan cara jangan gunakan jarum pergantian. Nah, yang kedua perhatikan luka yang terbuka. Yang keempat lakukan vaksin. Yang kelima pre-exposure prophylaxis atau PrEP. Yang kelima ada hindari jauhi seks bebas. Nah, seperti itu penjelasan tentang HIV/AIDS. Apa ada yang ditanyakan, Adik? Enggak, Bu, sudah cukup. Terima kasih ya. Ini bisa dijadikan untuk saya acuan. Sebenarnya kan saya belum tahu AIDS itu apa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Adik. Halo, Adik. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya mau konsultasi itu tentang pemberian obat FE. Nah, FE itu sebelumnya itu apa sih, Bu? Saya tuh kurang mengerti. Orang-orang pada bilang FE itu kayak gini loh. Mungkin di apotek itu sudah pada tahu, tapi saya belum gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Widayantasya yang bertugas di rumah sakit ini. Tadi Adik minta penjelasan mengenai tablet FE ya. Iya. Nah, pengertian tablet FE itu zat besi ya, Adik. Nah, FE atau zat besi itu adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke seluruh tubuh atau ke jaringan tubuh ya. Nah, selanjutnya ada kegunaan FE atau zat besi. Nah, kegunaan zat besi sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel tubuh ini. Nah, selanjutnya itu ada tablet yang mengandung FE. Nah, tablet yang mengandung FE itu dibutuhkan selama hamil juga untuk menambah sel darah ya, Dek. Karena selama hamil itu bisa jadi kekurangan darah juga. Nah, kebutuhan dosisnya itu rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan. Nah, pada trimester terakhir pada ibu hamil itu rata-rata 2,5 mg per hari. Pada awal kehamilan itu menjadi 6,6 mg per hari.
sehari-hari, karena kan ada bayinya, ada kebutuhan. Nah, ini kebutuhan EV sehari-hari. Pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Nah, pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Nah, diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan bagi tubuh ya. Nah, terus ada cara minum tablet FE. Nah, pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi waktu perut kosong atau sebelum makan, bahkan bisa setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan FE dan asam lambung serta asam askorbik membantu penyerapan FE. Nah, sehingga minum FE bisa diiringi dengan minuman jeruk atau vitamin C lainnya. Nah, sedangkan kalau teh itu harus dihindari karena dapat menghambat penyerapan. Nah, pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan FE kembali. Biasanya total waktu pengobatan itu sampai sekitar 8 bulan. Nah, selanjutnya cara penyimpanan obat FE. Nah, cara penyimpanannya itu seperti obat-obat biasanya, simpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari tentunya, atau dekat dengan sumber panas, dan setelah dibungkus itu dibuka tutup kembali ya, jangan dibiarkan dibuka gitu. Misal ditaruh kulkas itu boleh nggak? Oh, itu boleh malah lebih bagus biasanya. Nah, efek samping dari obat tablet FE ini itu mual, muntah, konstipasi, diare, tinja itu berwarna hitam atau kecoklatan. Nah, selanjutnya ada makanan yang mengandung FE. Nah, makanan yang mengandung FE ini banyak terkandung di dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Dan selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau, dan serta berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Nah, terus ini makanan yang membantu penyerapan FE. Yang pertama itu ada vitamin C. Asuhan vitamin C dapat mencegah anemia. Vitamin C itu termasuk buah nggak, Bu? Ya, seperti jeruk itu ada. Terus vitamin C ini itu berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan plasenta ibu hamil, kalau bagi ibu hamil yang membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg. Yang kedua itu ada vitamin B12. Nah, penting sekali bagi pertumbuh kembangan normal RBC dan keberfungsian sel-sel tulang, sistem saraf, dan saluran cerna. Nah, selanjutnya makanan yang menghambat penyerapan FE. Ini banyak sekali diminum oleh kita ya, Bu, sehari-hari gitu, seperti kopi, teh, garam, kalsium, magnesium, dan vitat. Itu dapat meningkat FE sehingga bisa mengurangi jumlah serapan FE di dalam tubuh. Nah, terus selanjutnya ada cara mengelola makanan. Nah, cara mengelola makanan yang baik itu sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizinya akan rusak jika dihangatkan kembali. Nah, yang kedua itu jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya itu sudah hilang atau sudah rusak ya, jadi tidak boleh ya, harus dibuang. Terus itu deh tentang penyerapan FE. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah. Saya sudah mengerti. Terima kasih ya, Bu, ya, atas itu penjelasannya tadi. Itu sangat membantu saya. Terima kasih, Adek. Sama-sama, Ibu. Halo, Adek. Halo, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Tasya yang bertugas di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu?
Oh ini Bu, saya kesini mau konsultasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin saya itu salah satu remaja yang membutuhkan kesehatan reproduksi itu seperti apa? Bisa dijelasin Bu? Oke, sebelumnya adik udah tahu belum kesehatan reproduksi itu apa? Belum. Nah, pengertian kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, selanjutnya ini ada, adik udah tahu belum cara menjaga kesehatan reproduksi? Ya mungkin sedikit-sedikit lah Bu, tapi belum sepenuhnya. Oke, yang pertama itu ada pakaian dalam dan celana dalam itu diganti minimal 2 kali sehari ya Dek. Nah yang kedua menggunakan CD yang berbahan menyerap keringat. Yang ketiga pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Yang keempat bagi wanita setelah buang air kecil itu cara ceboknya yang benar dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus itu tidak ikut ke organ reproduksi. Nah, yang kelima itu ada untuk pria ya, dianjurkan disunat atau dihitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Nah, selanjutnya ada Pantas kayak di tetanggaku tuh ada kasus Bu, itu anak kecil masih bayi itu nggak bisa buang pipis terus disunat. ya emang itu penyebab masalahnya di itu tadi gitu. Nah ini ada macam-macam penyakit reproduksi. Yang pertama itu ada gonorrhea atau kencing nanah. Yang kedua ada sifilis atau bakteri treponema. Yang ketiga ada herpes genital atau virus herpes simplex serotip 2. Nah yang ketiga itu sering banget yang dialami oleh wanita atau perempuan yaitu keputihan. Nah yang terakhir itu ada AIDS, itu yang disebabkan oleh virus HIV. Nah Misal gini Bu, itu keputihannya itu habis mens atau kadang mau mendekati mens, itu normal nggak? itu normal, jadi karena kebanyakan perempuan kalau keputihan itu emang sebelum dan sesudah mens. Nah sekarang ini ada pentingnya remaja menjaga kesehatan reproduksi. Nah, agar kesuburan tetap terjaga sehingga dapat menghasilkan keturunan, upaya menjaga kesehatan reproduksi wanita itu dengan menjaga kesehatan vagina. Karena apabila terjadi infeksi akan sulit terjadi kehamilan juga. Itu deh, ada yang ditanyakan lagi? Gitu ya Bu ya. Misalkan gini, kan kita itu kan saya tuh remaja kan banyak aktivitas kayak gitu. Misal kayak mens saya nggak teratur, itu jadi masalah nggak Bu ya? Ya itu jadi masalah juga sih. Jadi adik harus benar-benar menjaga, dan kalau masih terjadi begitu segera periksa ke dokter yang lebih lanjut lagi. Terima kasih Bu, udah cukup. Ya sama-sama sih. Ya.